Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dari P44. Sebelumnya perkenalkan, ketika kemarin kita dipandu oleh Mas Sam ya dari angkatan P55. Kali ini saya akan menjadi host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Virgi. Saya angkatan P57, berarti tahun 2017. Kebetulan di tahun ini saya diamanai sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan periode 2019-2020 ya. Doa ini akan kita sampaikan kepada almarhum Bapak Sukamto, Bapak Khairul, Bapak Indra Hafian, dan almarhum Bapak-bapak dosen. Kita bacakan Al-Fatihah gitu ya. Semoga dengan fadilah dan karomah Al-Fatihah Allah SWT mengijabah keinginan kita gitu ya. Oke, baik, Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Monggo dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Pak Hendri. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya merasa sangat berbangga pada malam hari ini kita kedatangan oleh bapak-bapak dari P44. Tepuk tangan terlebih dahulu. Sharing session malam hari yang pertama ya Pak ya, kita dari Pak Sodik. Pak Sodik ini sekarang menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan dan Pengembangan Human Capital di BKI. Gitu. Dulu saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Pasis, Pak Triwilas di awal. Saya masuk di perkapalan sama, jadi mungkin terkaget-kaget dari rekan-rekan sekalian. Bukan sambutan manis yang kita dapatkan, ternyata langsung digembleng mental kita. Jadi pertama kali saya datang, ya sudah, saya bertemu dengan rekan-rekan, saya dikumpulkan di satu tempat, kalau nggak salah itu yang W101 ya, kalau tidak salah, kalau teman-teman mungkin formalnya nanti dikoreksi, mungkin hanya sampai dengan kita itu di Tuban Talun kalau nggak salah ya, jadinya memang saya mau sharing kepada rekan-rekan sekalian dulu ya, ada beberapa tuh yang kasih challenge ke kita tahun 2004 itu. Jadi ada yang tanya gini, emang kamu masuk sini mau lulus berapa tahun? Karena saya dengan lugunya, karena waktu itu saya juga nggak bodoh-bodoh amat ya waktu SMP SMA ya. Jadi di situ juga saya top 5 dapat lah gitu ya. Dengan yakinnya karena saya mempunyai kemampuan di hal teknis yang cukup menurut saya waktu itu tahun 2004 itu, saya bilang saya 4 tahun tanpa tahu histori di perkapalan. Jadi di situ ternyata ditertawakan dengan beberapa orang dan itu berlanjut waktu saya kuliah ada TM1, TM2, TM3 seperti itu. Saya tetap megang challenge itu. Jadi saya anggap itu adalah challenge untuk 2004. Berlanjut waktu kita ngerjain tugas merancang 1, 2, 3 yang ada tantangan menaik lagi, saya ingat betul itu dengan Pak Bana itu. Saya mengerjakan tugas merancang 2 cukup terpahit hati ya, karena memang itu adalah tugas merancang paling sulit kalau kita ngomong 1, 2, 3 ya. Nah, itu yang kita ternyata bisa lolos dengan teman-teman waktu TM2 itu karena tiap hari kita samperin Pak Buana itu. Jadi mungkin Pak Buana juga lelah dengan kita yang maju terus. Jadi mulai semester 5, 6 itu saya sebenarnya juga ditantang oleh Bu Esti sendiri. Lalu Bu Esti, emang kamu bisa? Ya kalau nggak dicoba ya nggak tahu hasilnya. Tidak terpaku pada nilai waktu itu. Yang penting lulus. Saya hanya bisa ingin memecahkan apa kata-kata di awal, nggak mungkin 4 tahun, apa kata-kata di tengah, saya tidak mungkin lulus TM2 itu dalam 1 semester, dan di akhir saya memang waktu itu, kalau memang rekan-rekan nggak tahu ya dari P44, sedikit bersekongkol juga dengan Bu Esti, bahwa saya harus bisa 3,5 tahun. Dan alhamdulillah tidak ada satupun SKS atau pelajaran yang saya ulang. Apapun hasilnya saya go ahead waktu itu. Waktu itu memang auranya itu nggak mungkin. Ternyata waktu itu juga waktu setelah lulus Pak Triwolas di sini saksinya juga itu di Hima menyampaikan bisa ya ada yang 3,5 tahun. Nah, apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman bahwa tidak semuanya yang dibayangkan oleh teman-teman sesuatu yang tidak benar itu tidak bisa dipecahkan. Itu bisa semuanya, bahkan nanti di dunia kerja, dan itu sudah terasah mental kita di teknik perkapalan. Dan alhamdulillah
itu sangat berguna sekali, bukan hanya akademis. Dan saya sampaikan terima kasih juga pada Pak Triwilas yang waktu itu mungkin ya yang saya share ya. Saya pikir semoga ada hikmahnya untuk teman-teman adik-adik saya yang masih kuliah. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua. Ada Pak Raria. Sebelum saya perkenalkan dari Pak Raria sendiri ya, Pak Raria Budi Harta, nama kepanjangan beliau merupakan Corporate Secretary di PT PAL Indonesia. Selamat malam Pak Raria. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mampu mengemas kita dalam bentuk pembawaan diri dalam komunikasi. Tetapi ada satu yang tidak kalah penting yang kadang kita lupa. Namanya adalah kemampuan komunikasi. Nah, itu yang paling penting yang buat kita semuanya harus bisa memahami. Aplikasi dalam apa yang dilakukan oleh teman-teman semua mahasiswa, aplikasi yang sekarang sudah mungkin bisa dipakai untuk menurut saya bisa dipakai untuk sedikit tricky. Gimana caranya kita bisa mengelola itu? Akhirnya komunikasi yang terbangun menjadi responsif. Tetapi satu yang diingat bahwa apa yang kita komunikasikan juga harus berdasar ya. Kita juga harus banyak baca. Intinya adalah baca. Satu lagi, pamungkasnya sebelum ke narasumber yang berikutnya, inti dari komunikasi bukan bagaimana kita menyampaikan, tetapi inti dari komunikasi adalah bagaimana orang yang diajak komunikasi tadi ngerti dan paham maksudnya. Baik, terima kasih Pak Raria atas apa tadi tentang tips-tips terkait komunikasi ya. Baik, kita punya narasumber ketiga. Selanjutnya ada Pak M. Suwardi Surya Abdi. Selamat malam Pak Ardi. Ya malam Mas Firdi, malam kawan-kawan di situ semua. Penting mungkin untuk kita mempelajari banyak-banyak terkait dengan rules. Kalau kita tidak bicara rules BKI saja maksud saya ya, tapi rules berupa aturan internasional, aturan nasional, baik itu undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintahnya, ini kayaknya juga perlu dibaca oleh kawan-kawan yang masih kuliah terkait dengan bagaimana kita memahami SOLAS. Jadi Pak Buana dulu mengajari kita itu pasal berapa yang menyatakan tentang ini gitu ya. Jadi kalau angkat tangan bisa menjawab dapat nilai. Nah itu positif sekali menurut saya. Jadi itu mungkin bisa ditambah gitu ya, bisa dikembangkan tidak hanya SOLAS mungkin, tapi bisa juga ISM Code, kemudian ISM Code, bahkan ISGOT dan sejenisnya. Jadi mungkin itu sih dari saya. Nah, ini narasumber ketiga kita nih. Kebetulan bersama kami di sini di studio ada Bapak Yuda. Bapak Yuda Rizky Kurniawan, beliau sebagai asisten senior manajer transformasi dan operasi dan komersial di PT Pelindo 3. Pak Yuda nih sekarang kan menjabat sebagai asisten senior manajer ya di PT Pelindo 3. Mungkin dari dulu ketika habis fresh graduate itu mungkin bisa ceritakan pengalamannya Pak gitu. Karena ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, insight dari saya itu yang paling penting itu harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi kalaupun misalnya memang tidak sesuai dengan kompetensi kalian ataupun misalnya kalian masih belajar di bidang tersebut, jangan putus asa, terus berusaha dan tetap belajar, karena belajar tidak cuma pada waktu kuliah saja. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Jadi jangan putus asa, siap ditempatkan di mana saja dan terus belajar. Mungkin itu aja. Ya. Oke, mungkin saya bisa lanjut ke narasumber selanjutnya ya Pak ya? Boleh. Oke, yang narasumber keempat, kelima mohon maaf. Selamat malam Bapak Mahfud. Nah, Bapak Mahfud Gesang Nurdiono, beliau sekarang menjabat sebagai tim leader di Divisi Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Mas Virgi. Halo Cak. Apa kabar teman-teman semua? Baik bro. Lama banget ya kalau kuliah, kalau di bank itu kan ada banyak bidang ya, ada yang di kredit, ada yang di cabang, kemudian ada kreditnya juga kredit korporasi, ada kredit mikro. Nah, untuk dunia perkapalan itu dihandle di korporasi. Jadi tujuan saya jelas itu. Mau nggak mau saya harus masuk ke corporate banking waktu perkapalan. Jadi walaupun kuliah kita perkapalan, sebenarnya itu dipakai gitu loh di luar dunia perkapalan. Apalagi di dunia perbankan contohnya. Di asuransi juga udah banyak kan senior-senior kita yang bekerja di asuransi juga pasti perlu itu ilmu-ilmu perkapalan. Yang penting ketika kita memilih dan memutuskan untuk pindah ke suatu bidang, kita tuh harus tahu konsekuensinya.
ketika kita masuk ke sebuah dunia yang baru tapi kita tidak siap dengan konsekuensinya, ya yang ada resign. Jadi kalau pesan saya itu sih kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Iya, terima kasih Pak Mahfud. Siap Pak. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol santai ya Pak ya sama Pak Nuril. Selamat malam Pak Nuril. Selamat malam Mas. Ya, ini untuk selanjutnya kita bakal ngobrol santai sama Cak Nuril ya, kalau di sini saya boleh panggil terkait himpunan ya tadi Pak ya. Ya, makasih Mas Vigi. Ya, assalamualaikum, selamat malam teman-teman ya. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya sampan ini adalah apa bahasanya? Kayak produk padat karya lah bahasanya. Yang gimana ini bisa menjadi ikon perkapalan hingga tahun-tahun berikutnya. Yang alhamdulillah sampai saat ini masih terus berlangsung kan ya Mas Giri ya. Iya Pak. Nah itu yang menjadi pemicu semangat dari teman-teman pada saat itu. Dan apa benar target pada waktu itu agar bisa keren gitu kan, agar bisa mengalahkan jurusan yang lain muncul, itu adalah harus bisa mendatangkan menteri agar bisa menjadi wah. Nah itu sempat down karena memang hingga hari H itu belum ada jawaban sama sekali dari kementerian bisa hadir atau tidak. Pokoknya mendekati hari H itu kemudian saya ditelepon tuh dari Kementerian Perindustrian Pak Fahmi Idris bahwasannya Pak Menteri akan bisa hadir untuk memberikan sambutan pada acara sampan di kantor rektor. Hadir itu semua langsung bersemangat, gitu. Bersemangat, terus kemudian menggarap semua sesuai dengan porsi masing-masing. Alhamdulillahnya rektor pada saat itu langsung ambil alih, dekan ambil alih, menyambut beliau. Nah itu yang bisa saya ceritakan terkait dengan sampan, hanya singkat tapi prosesnya sangat luar biasa. Melelahkan, Iya, ya. luar biasa. Terus kemudian yang berikutnya Mas, Baik, Mas. nah itu yang saya lakukan pada saat itu Mas, agar perkapalan itu bisa terkenal gitu kan. Jadi P45 dan P46 ini saya ambilin satu-satu yang berpotensi untuk masuk ke BEM di bagian ini, bagian itu masuk. Terus mungkin untuk tambahan, mungkin Mas Fendi atau Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita meng-create sampan itu semangatnya gimana caranya kita bikin kegiatan yang besar, juga melihat dari jurusan yang lain untuk dijadikan spirit buat sampan itu bisa berhasil. Kegiatan luar biasa, jadi seluruh Indonesia kita undang mahasiswa-mahasiswa dari institut, dari universitas-universitas yang ada jurusan perkapalannya atau ada istilahnya bersentuhan dengan kapal. Nah itu kita undang, kita ajak. Ya alhamdulillah responnya luar biasa. Nah itu juga jadi spirit kita untuk sampan itu supaya berhasil. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, saya kira untuk sesi sharing-sharing diskusi pada malam hari ini dapat kita cukupkan ya. Kami dari segenap panitia Lustrum 12 Departemen Teknik Perkapalan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu P44 Bokepers. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Semoga segala urusan. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami di Departemen Teknik Perkapalan tercinta.